Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi bab 4, yaitu kajian Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. bab 1 pendahuluan. Belakangan ini, agama adalah sebuah nama yang terkesan membuat getar, menakutkan, dan mencemaskan. Agama di tangan para pemotor sering tampil dengan wajah kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak muncul konflik, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Pandangan dunia keagamaan yang cenderung anakronistik memang sangat berpotensi untuk memecah belah dan saling klaim kebenaran sehingga menimbulkan berbagai macam konflik. Fenomena yang terjadi saat ini adalah muncul dan berkembangnya tingkat kekerasan yang membawa-bawa agama, mengatasnamakan agama, sehingga realitas kehidupan beragama yang muncul adalah saling curiga mencurigai, saling tidak percaya, dan hidup dalam tidak keharmonisan. Toleransi yang merupakan bagian dari visi teologi adalah akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan agama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan dalam bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Dari tujuan penulisan untuk mengetahui isi kandungan surat Yunus ayat 40 sampai 41, mengenal kembali surat Yunus ayat 40 sampai 41 sebagai salah satu surat yang membahas tentang toleransi. Untuk mengetahui pembelajaran yang terkandung dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 sebagai salah satu tugas belajar Al-Quran. Terjemahan di antara mereka ada yang mendengar dari Al-Quran dan di antaranya ada beberapa yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang hal yang berbuat kerusakan. 2. Jika memang mendusta kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Muqaddimah. Surat Yunus adalah surat ke-10 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 190 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada di Madinah. Surat Yunus terdiri atas 190 ayat termasuk golongan surat Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan pengikut-pengikut yang teguh imannya. Deskripsi surat Yunus. Sebagian besar surat Yunus tergolong Makkiyah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kecuali ayat 40, 94 dan 95 yang termasuk Madinah. Dalam penggolongan surah Yunus termasuk kategori surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah Al-Quran yang ayatnya berjumlah 100-an karena surah ini terdiri dari 109 ayat. Namun ada juga yang berpendapat surah ini termasuk golongan surah As-Sab'ut Tiwal atau 7 surah yang panjang. Dalam Mushaf Utsmani, surah ini merupakan surah ke 51 yang diturunkan setelah surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran dan sebelum surah Hud, surah ke-11. Seluruh isi surah ini masuk ke dalam juz 11 dan diletakkan setelah surat At-Taubah dan sebelum surat Hud. Surat ini terdiri atas 11 rukun, sedangkan topik utama yang dibahas dalam surah ini meliputi masalah akidah, iman kepada Allah, kitab-kitab dan rasulnya, serta hari kebangkitan dan pembalasan. Surah Yunus diawali dengan ayat mutasyabihat al-lamro dan diakhiri dengan ayat yang membahas perlunya mengikuti aturan Allah dan bersabar baik dalam ketaatan maupun musibah. Surah ini dinamakan Yunus merupakan sebuah simbolikal dan bukan berarti surah ini berisi kisah Yunus. Bahkan kisah terpanjang dalam surat ini adalah kisah Musa dan Bani Israel dengan Fir'aun, yaitu pada ayat 75 hingga 94. Hanya ayat ke-98 dari surah ini lah yang menyebut kata Yunus.
Menurut pengamatan Khalifah, ayat 98 merupakan bagian terpenting dari surah ini. Pengertian toleransi. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah terminologi, toleransi yaitu bersifat atau bersikap menunggang atau menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan disebut yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Jadi toleransi beragama adalah ialah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Penjelasan ayat. Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok dalam mengimani Muhammad sebagai Rasul dan membawa Al-Quran yang diterimanya. Sebagian beriman dan sebagian tidak beriman. Kelompok mereka yang beriman mengerjakan apa yang diperintahkan dan orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dan apa yang dibawanya. Namun penolakan mereka itu bertingkat-tingkat. Bisa saja diantaranya ada yang menolaknya karena hanya ikut-ikutan saja, atau ada yang menolaknya walaupun hati mereka mempercayai dan mempercayai yang dibawa Nabi Muhammad dengan melihat kandungan dan isi kandungan atau keistimewaan Al-Quran. Dan diantaranya mereka ada juga yang memang benar-benar serta lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggan memperhatikannya demi mempertahankan kedudukan sosialnya karena hati mereka telah terkunci. Ada di antara manusia yang mempercayai Al-Quran dengan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan. Tetapi ada juga yang tidak mempercayainya dengan latar belakang sebagai berikut. Karena ketidaktahuannya sehingga mengabaikan dan meninggalkan ajaran yang dikandungannya. B. Mereka mengetahui dan mengimani tetapi dengan enggak mengamalkan kecuali sedikit yang menguntungkannya. Inilah yang disebut munafik. C. Karena lemahnya iman sehingga mudah terpengaruh oleh pihak lain yang sengaja untuk memingkai dan berbuat kerusakan. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, bagi yang membaca dan mengamalkan akan selamat di dunia dan akhirat. Bagi yang beriman, Al-Quran akan selalu menjadi penuntun hidupnya, penang hati dan tempat tinggalnya. Apa kata Al-Quran selalu diikutinya? Karena ia yakin Al-Quran adalah kitab suci yang pasti benarnya karena datangnya dari Allah yang Maha Suci. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada orang yang tidak tahu beriman atau yang berbeda keyakinan. Ketika Muhammad Rasulullah menyerukan agar orang musyrik beriman tetapi tidak beriman, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah jika mereka tetap tidak beriman maka katakanlah kepada mereka bahwa aku akan mendapat balasan dari perbuatanku dan kamu akan mendapat balasan dari perbuatanmu dan tidak ada seorang yang menanggung dosa lain. Semua amal perbuatan manusia masing-masing tidak akan mempengaruhi satu sama lain karena akan jasa secara individu akibat baik dan buruknya dengan prinsip bagiku kerjaanku, bagimu kerjaanmu. Konsep toleransi dalam Islam dari kajian di atas. Toleransi kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat dan istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dan dasar-dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam Quran Al-Hujurat ayat 13 artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Seluruh manusia tidak akan bisa menolak sunatullah ini. Dengan demikian bagi manusia sudah selayaknya untuk mengikuti petunjuk Tuhan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam, karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan agama manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat dan istiadat dan sebagainya.
Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentunya dan esok hari kita menganut agama yang lain, atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya persatuan yang mengikat. Akan tetapi toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita adanya agama-agama lain sebagai agama kita dengan segala bentuk sistem dan kata cara beribadahnya, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berlibat-libat. Namun dalam hubungannya dengan keyakinan akidah dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam pada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya, bahkan Islam melarang penganut mencela Tuhan-Tuhan dan agama manapun. Maka kata samau atau toleransi dalam Islam bukanlah bangga, tapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. Karena itu agama Islam menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah. Maka Allah menjawab, Alhamdulillah asma, agama yang diluluskan penuh toleransi itulah agama Islam. Hubungan antara toleransi dengan ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Dalam ayat di atas, Allah menyatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan islah atau perbaikan hubungan. Jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua orang atau kelompok kaum muslim, Al-Quran memberikan contoh-contoh penyebab keretakan hubungan sekaligus melarang setiap muslim melakukannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah kita mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat di atas juga memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta mengunjing yang diibaratkan Al-Quran seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal dunia. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan mensikapi perbedaan pendapat yang terjadi pada keluarga kita atau pada keluarga atau saudara kita sesama muslim. Sikap toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan, dan menyadari pula bahwa kita semua adalah bersaudara. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Dalam konteks pendapat dan pengamalan agama, Al-Quran secara tegas memerintahkan orang-orang mukmin untuk kembali kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah. Hubungan antara toleransi dengan muamalah antara umat beragama non-muslim. Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan atau ibadah masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah dari suatu pihak ke pihak lain. Hal demikian dalam tingkat praktek-praktek sosial dapat dimulai dari sikap bertetangga, karena toleransi yang paling hakiki adalah sikap kebersamaan antara penganut keagamaan dalam praktek sosial, kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, serta bukan hanya sekedar pada
tataran logika dan wacana. Sikap toleransi antar umat beragama biasa dimulai dari hidup bertetangga baik dengan tetangga yang seiman dengan kita atau tidak. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika suatu saat beliau dan para sahabat sedang berkumpul. Lewatlah rombongan orang Yahudi yang mengantar jenazah. Nabi SAW langsung berdiri memberikan penghormatan. Seorang sahabat berkata, "Bukanlah mereka orang Yahudi, wahai Rasul?" Nabi SAW menjawab, "Ya, tapi mereka manusia juga." Jadi sudah jelas bahwa sisi akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita. Pelajaran yang dapat diambil: A. Harus beriman kepada Al-Quran dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Perintah untuk menyeru beriman kepada Allah, tidak memaksa untuk beriman. C. Perbuatan baik buruk akan dipertanggungjawabkan masing-masing. K. Penutup surat Yunus. Surat Yunus mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok kepercayaan, lenyapnya syirik, pengutusan Rasul, hari pembangkit, hari pembalasan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama sebagai mananya biasa didapati dalam surat Makkiyah. Hubungan surat Yunus dengan surat Hud. Kedua surat ini sama-sama dimulai dengan alif lam ra, kemudian diakhiri dengan menyebutkan Allah, nabi-nabi yang diutus Allah, dan menerangkan kedudukan para rasul sebagai penggaris kabar gembira dan penggaris peringatan. Kedua surat ini ada ketengahannya sama-sama menerangkan tentang keinginan kafir terhadap Al-Quran, bantahan terhadap anggaran kepalsuan risalah pada akhir, keinginan terhadap pokok agama. Kemudian kedua surat ini sama-sama ditutup dengan surat agar mengikuti Rasul, bersabar terhadap semua tindakan jahat kaum musyrikin, istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Juga sama-sama menerangkan kisah para nabi, tetapi kisah disebut surat bersifat menjelaskan apa yang telah dalam surat Yunus. Pada umumnya apa yang diutarakan dalam surat Yunus merupakan penjelasan dari apa yang telah disebut dalam surat Yunus. Penutup. Kesimpulan, surah Yunus adalah surah ke-10 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada di Madinah. Surat Yunus terdiri atas 109 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Surat ini dinamai Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya. Pelajaran yang dapat diambil dalam surat Yunus ayat 40 dan 41 antara lain: harus beriman kepada Al-Quran dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perintah untuk menyeru beriman kepada Allah, tidak memaksa untuk beriman. Perbuatan baik buruk akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Saran: saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu untuk selesaikan makalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kita dengan ganjaran yang berat. Amin. Dan kesalahan dalam tulisan makalah ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan nggak? Pasal 9 nomor absen 14. Pertanyaannya, apa saja contoh sikap toleransi yang bisa dilakukan dengan agama lain? Apa saja contoh sikap toleransi yang bisa dilakukan dengan agama lain? Salam. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap sama umat dalam menghadapi keberagaman agama? Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Bagaimana sikap sesama umat dalam menghadapi keberagaman agama? Saya Zani Kozaira ingin bertanya, secara etimologi dan terminologi toleransi adalah secara etimologi dan terminologi toleransi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demarani, absen 10. Saya menanya, apa dampak kalau kita tidak melakukan sikap toleransi beragama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan. Nama saya Widya Zara Putri. Nama saya Agus Hidayat. Saya para lepas pembicaraan. Nomor 1, pertanyaannya. Apa saja contoh sikap toleransi yang bisa dilakukan dengan agama lain? Jawabannya 1. Contoh sikap toleransi beragama memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Nomor 2. Udah jelas tadi belum pertanyaan? Udah jelas belum? Udah. Nomor 2. Apa dampak kalau kita tidak bersikap toleransi dalam beragama? Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan budaya. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok, terjadinya konflik keras antar suku atau agama, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Sudah jelas belum? Sudah, makasih. Oke, lanjut ya. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Raja, yaitu secara etimologi dan terminologi toleransi adalah jawabannya yaitu pembahasan etimologi berasal dari bahasa Yunani etimos dan logos yang artinya itu ilmu dan kata adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari asal usul kata. Terminologi disebut juga peristilahan adalah ilmu yang mempelajari batasan atau definisi istilah. Sekian dan terima kasih. Ya, coba. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Bagaimana sikap sesama umat dalam menghadapi keberagaman agama? Jawabannya 1. Saling menghargai dan menghormati saling menghargai dan menghormati walau berbeda agama. 2. Tidak membedakan umat agama yang satu dengan yang lainnya. 3. Mempersilahkan mereka beribadah walaupun berbeda agama. 4. Tidak menjelek-jelekan. 5. Tetap berteman tanpa membedakan agama. Tiara, udah jelas belum? Ya, jelas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.